COVID-19 masih menjadi kenyataan kita sehari-hari. Di dalam situasi ini, seringkali akses terhadap medis menjadi sulit dan kebutuhan terhadap ruang-ruang perawatan di rumah sakit menjadi sangat mendesak. Syukur kepada Tuhan, Gereja Kristen Indonesia memiliki Rumah Sakit Ukrida yang telah memperoleh izin sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Dengan moto Healing with Care, Caring with Heart. Terletak di Jalan Arjuna Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, rumah sakit ini terletak di samping Fakultas Kedokteran Ukrida. Saat ini sudah ada sekitar 50 tempat perawatan bagi pasien COVID-19. Jumlah yang masih sangat sedikit dibandingkan kapasitas rumah sakit Ukrida sekitar 300-an tempat perawatan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberikan dukungan kita bagi pengadaan katil atau tempat tidur rumah sakit Ukrida. Dana yang dibutuhkan adalah 5 miliar 10 juta rupiah untuk 100 katil. Puji Tuhan, per 26 Februari sudah terkumpul dana lebih dari 3 miliar 800 juta rupiah dari berbagai jemaat GKI, yayasan, lembaga, maupun para donatur pribadi. Kini, GKI Gading Indah, mari kita bersama-sama menggalang dana untuk mendukung pengadaan katil rumah sakit Ukrida ini. Dana dapat dikirimkan dengan 2 cara. Pertama, memasukkan ke amplop aksi penyangkalan diri yang telah dikirimkan oleh Panitia Paskah. Yang kedua, melalui transfer ke rekening BCA 094 848 8488 dengan menambahkan kode 21 di nominal yang akan ditransfer. Persembahan dana tersebut ditunggu oleh Panitia Paskah sampai tanggal 4 April. Kemudian kita akan mengirimkannya menjadi satu bantuan dan dukungan bagi Rumah Sakit Ukrida untuk pengadaan katil rumah sakit tersebut. Mari kita dukung bersama. Tuhan memberkati. Mengutamakan kepentingan orang lain merupakan salah satu nilai dasar dalam praktik keperawatan. Hal ini sangat terlihat di saat pandemi COVID-19. Ketika seluruh masyarakat diharuskan untuk stay at home, perawat dan tenaga kesehatan lainnya justru harus meninggalkan keluarganya dan berada di garda terdepan dalam memberikan layanan kesehatan. Tentu ini bukan hanya karena pekerjaan semata, tetapi inilah panggilan perawat untuk mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingannya, sehingga tak sedikit pula yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Akper RSPGI Cikini merupakan salah satu pendidikan keperawatan tertua di Indonesia. Telah lebih 50 tahun turut mewarnai keperawatan di Indonesia dengan ribuan lulusan yang tersebar di seantero negeri dan mancanegara. Sebagaimana keyakinan keluarga besar Akper RSPGI Cikini bahwa meringankan penderitaan adalah karya ilahi. Dan karya ini akan terus dilanjutkan dengan mempersiapkan lulusan melalui pendidikan yang berkualitas pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter, agar dapat melahirkan perawat yang handal di bidangnya, memiliki hati yang berbela rasa, sehingga ada sentuhan kasih dalam setiap kehadirannya. Tetapi harus kita akui bahwa biaya pendidikan tidaklah murah, apalagi bagi keluarga sederhana yang juga terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Hal ini pun banyak dialami oleh keluarga mahasiswa yang menempuh pendidikan di Akper RSPGI Cikini. Mereka membutuhkan bantuan untuk mewujudkan harapannya menjadi seorang perawat. Bapak, Ibu, dan Saudara,
dapat ikut ambil bagian dalam mewujudkan harapan dan impian mahasiswa yang berasal dari keluarga sederhana ini, yang berarti juga ikut ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah keluarga. Dan pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan Saudara turut ambil bagian dalam karya ilahi. Meringankan penderitaan orang lain adalah karya ilahi. Sedare Dolorem, Opus Dividum Est. Shalom, perkenalkan nama saya Desni Permatasari Hareva. Saya berasal dari Nias. Saat ini saya bekerja di Siloam Hospital Kebun Jeruk bagian bedah urologi. Dulu saya berkuliah di Cikini, mama saya didiagnosa menderita kanker, sehingga membuat saya berpikir untuk tidak melanjutkan kuliah lagi karena biaya. Gereja GKI Gading Indah membantu banyak dalam pendidikan selama kuliah di Akper. Saya sangat berterima kasih karena dengan adanya bantuan tersebut saya dapat menyelesaikan pendidikan saya selama 3 tahun di Akper Cikini, sehingga saat ini saya dapat bekerja dengan baik dan saya dapat membantu orang tua saya dan orang di sekitar saya. Halo, perkenalkan nama saya Jana Magdalena Medova. Saya dari Nias, saya alumni Akper RSPG Cikini tamatan 2020. Sekarang saya sudah bekerja di Mayapada Hospital Jakarta Selatan. Selama kuliah, saya dibantu oleh para donatur dari GKI Surya Utama. Perkenalkan, nama saya San Mario N. Matius, anak pertama dari 3 orang bersaudara. Saya berasal dari Desa Sandana, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Selama kuliah, saya mendapat beasiswa dari Rumah Sakit PGI Cikini dan juga dari gereja. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit PGI Cikini bagian emergensi. Dan saat ini juga saya terlibat langsung dalam penanganan pasien COVID-19. Puji Tuhan, melalui pekerjaan ini, saya bisa membantu keluarga dan adik-adik saya dalam pendidikan. Besar harapan saya, semoga banyak orang yang mau membantu orang-orang seperti saya untuk kuliah di Akper Rumah Sakit PGI Cikini dan setelah lulus dapat membantu keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita sebentar lagi akan merayakan Paskah. Kita bersyukur atas karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan dunia ini. Dalam situasi pandemi, kita dapat tetap melihat dan merasakan kasih Allah bagi setiap kita. Karenanya, mari kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan melakukan aksi Paskah 2021. Aksi Paskah ini berupa penggalangan dana untuk mendukung pembelian ranjang rumah sakit serta perlengkapannya bagi Rumah Sakit Ukrida. Kita berharap agar kegiatan ini dapat menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Ukrida, yaitu pasien-pasien COVID-19. Mari kita dukung bersama. Rasa syukur dan dukungan kita untuk pengadaan sarana pelayanan kesehatan ini kita sebut sebagai proyek Katil 21. Nah, sebagaimana juga dengan persembahan Paskah kita, dukungan tersebut dapat kita berikan secara transfer elektronik dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Gading Indah dengan nomor 094 8 488 488. Untuk program Katil 21, gunakan angka 21 sebagai 2 angka terakhir nominal yang Anda transfer. Jadi misalnya Anda mentransfer Rp500.000, maka nominal yang Anda masukkan 500.021. Kalau Anda mentransfer Rp1.000.000, maka nominal yang Anda masukkan 100.021. Anda juga bisa men-scan QR Code GKI Gading Indah
di warta jemaat atau pada saat mengikuti kebaktian online. Atau kalau Anda ingin mengantarkan sendiri ke gereja, Anda dapat melakukannya lewat fasilitas drop-off atau drive-thru yang disediakan tanggal 4 April pada Hari Raya Paskah, pada Hari Paskah Minggu 4 April 2021. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak ya. Di rumah, persiapkan persembahan Paskah dan aksi Paskah Anda. Gunakan amplop persembahan Paskah. Juga amplop aksi Paskah yang telah dikirimkan bersama dengan paket Paskah ke rumah Anda masing-masing beberapa waktu yang lalu sebelum kita mulai dengan Minggu Prapaskah pertama. Kalau Anda tidak memilikinya, entah mungkin amplop persembahan Paskah atau aksi Paskah itu sudah terselip kemana, Anda bisa menggunakan amplop putih biasa. Tuliskan kode Katil 21 di amplop yang berisi dukungan untuk aksi Paskah yang Anda berikan. Selanjutnya Anda dapat menghantarkan sendiri persembahan Anda. Waktu drop off adalah dari pukul 11 siang sampai dengan pukul 3 sore. Kalau Anda tinggal di sekitar gereja, Anda boleh langsung menghantarkan dengan berjalan kaki. Tapi kalau Anda menggunakan mobil, Anda dapat masuk dari Jalan Lilin 7, lalu terus lurus belok kanan melewati kantor RW 12. Setelah pintu air, belok kanan. Lalu Anda tiba di lokasi GKI Gading Indah, belok kiri ke pintu depan gereja. Panitia Paskah dan Majelis Jemaat akan menyambut Anda di gedung gereja GKI Gading Indah. Dan sesuai protokol kesehatan, Anda tidak perlu turun dari mobil. Panitia akan menyiapkan keranjang di mana Anda dapat meletakkan amplop persembahan Anda yang kemudian akan dimasukkan ke lumbung persembahan. Kiranya persembahan dan dukungan bagi aksi Paskah 2021 ini dapat menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan dan menjadi tanda wujud syukur kita atas anugerah Tuhan. Selamat bersiap menyambut Paskah. Tuhan memberkati. Selamat menyambut Paskah. Tuhan memberkati selalu. Selamat menyambut Paskah. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Majelis Jemaat GKI Gading Indah terus mengingatkan agar jemaat dan simpatisan terus menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker apabila berada di luar rumah, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak dengan orang lain. Kontak center GKI Gading Indah dapat dilihat di warta jemaat. Demikian pokok warta hari ini.
Kebaktian hari ini dengan tema kebangkitannya memulihkan akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Hidup tanpa Tuhan, bak hidup dalam kegelapan. Tak dapat melihat indahnya masa lalu, tak sanggup mengerti arti hidup saat ini. Dan tak mampu berharap akan masa depan. Hidup bersama Tuhan, bak hidup dalam terang. Selalu melihat indahnya dunia, sanggup bertahan dalam pergumulan, memperoleh pemulihan yang sempurna.
Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur. Sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Haleluya. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanku. Haleluya. Kuasa kubur menyerah. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus cahaya atasnya. Haleluya. Dahan terbukalah Firaun. Haleluya. Hidup Raja mulia. Haleluya. Kita selamat olehnya. Haleluya. Maut di mana jayamu? Haleluya. Kubur mana kuasamu? Haleluya. Hai tinggalkan gelap. Haleluya. Ikut Dia yang menang. Haleluya. Bangkitlah manusia. Haleluya. Dalam kebangkitannya. Haleluya. Hari ini firman akan disampaikan kembali. Firman yang membuat kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudara. Ribuan tahun yang lampau dari kubur itu, Kristus telah bangkit, membawa keselamatan bagi setiap kita, memberi harapan, memulihkan. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya. Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membarui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya. Kristus telah bangkit. Turun marak soda, putih cerah.
Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di hari ini kami bersyukur kami dapat merayakan kembali peristiwa Paskah, mengingat kuasa-Mu yang besar yang telah mengalahkan maut dan memberikan kami sebuah kehidupan. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Bagian-bagian firman, biarlah semuanya menyapa kami dan kami dapat menghayatinya serta memegangnya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Keselamatan adalah rencana Tuhan bagi dunia ini. Salah satu rencana itu kita bisa lihat di dalam nubuatan Nabi Yesaya, di kitabnya yang Nabi Yesaya 25 ayatnya yang ke-6 sampai ke-9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang terselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan masukku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup dan
ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaranmu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hari ini menjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka padanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita memang harus bersyukur atas kebangkitan Kristus. Saya jadi teringat apa yang disampaikan Paulus di dalam suratnya 1 Korintus 15 ayat 1 hingga 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan dirinya kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku ada yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua.
Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alkitab menceritakan kisah kebangkitan Kristus, kisah yang indah dan menguatkan. Mari kita bersama mengingat apa yang sampaikan dalam Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara, Jika kita mau merenungkan, sungguh kesaksian Alkitab itu sangat tepat. Bahwa Tuhan mengasihi manusia dan menyelamatkan manusia. Bahwa Dia memulihkan kehidupan manusia dan menyatakan kebaikannya. Dan Tuhan menyatakan kebaikan dengan berbagai cara. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara-saudara juga dapat merasakan kebaikan Tuhan? Bisa, Ibu. Kebaikannya setiap pagi kita rasakan. Semeluruh dari kita. Walaupun kita sedang sedih. Walaupun kita sedang senang. Walaupun kita sedang kaya. Walaupun kita tidak berpunya. Kita harus selalu merasakan kebaikannya. Apalagi dengan kebangkitannya adalah bagi hamba wujud tertinggi dari kebaikannya. Sangat indah sekali apa yang saudara katakan. Betul, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui berbagai hal. Bahkan di dalam keseharian kita. Bagaimana dengan saudara? Entahlah Bu, terkadang tak mudah bagi saya melihat kebaikan itu. Terutama ketika begitu berat terasa hidup ini. Saya hendak mengajak kita untuk pergi ke sebuah tempat. Saya hendak memperlihatkan sesuatu kepada kita. Mari kita ke sana. Mari. Saudara-saudara, apa yang saudara-saudara lihat di sini? Wah, meskipun panas, tapi udara hari ini cerah. Tidak hujan, ya jelaslah pohon sampai kering. Pasti tidak hujan. Ya, jika kita melihat situasi saat ini, kita bisa melihat ini sebagai padang gurun yang tak menyenangkan, kering, panas, pohonnya hampir mati, tak ada simbol kehidupan yang bisa diharapkan. Namun, betul saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini cuaca cerah bukan? Bahwa di tengah-tengah padang gurun yang gersang ini, Tuhan tetap menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Dan demikianlah ketika kita memandang kehidupan ini dengan iman, kita akan selalu melihat kebaikan dan kekuatan Tuhan di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Terkadang sudut pandang kita yang keliru, yang melulu kita lihat adalah hal-hal yang tak menyenangkan, menakutkan, juga dalam situasi kehidupan dunia pada saat ini. Kalau demikian, di dalam semua pergumulan kita, Tuhan ada dan menguatkan. Saya hendak bercerita tentang Maria Magdalena sebagai saksi kebangkitan. Tapi mari kita cari tempat yang lebih sejuk. Mungkin kita ke taman sana. Gimana? Lebih segar kan di sini? Nah ini baru enak. Terasa hembusan angin. Oh, ya kita perlu suasana yang lebih sejuk ya untuk bisa bicara banyak.
Saya mau bercerita tentang Maria dan apa yang saya pahami tentang Maria Magdalena. Di dalam peristiwa kebangkitan, ketika Kristus menampakkan diri kepada Maria untuk pertama kali, Maria Magdalena tidak bisa mengenali Sang Kristus. Mengapa hal itu terjadi? Menurut saya setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kita tahu bahwa saat untuk pergi ke kubur itu subuh, betul? Pagi-pagi sekali. Jadi masih gelap saat itu. Mungkin bagi Maria memang rada susah mengenali sosok yang datang. Dan yang kedua, mungkin karena Maria memang tidak percaya bahwa Kristus itu bisa bangkit. Penulis Injil Yohanes pernah bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan dengan kuasa Yesus. Namun hal itu rupanya tidak membuat Maria dan murid-murid yang lain sampai kepada sebuah pemahaman dan keyakinan bahwa Kristus itu sendiri yang akan bangkit setelah ia mati. Dan hal yang saya pikir juga terjadi kenapa Maria tak mengenali Kristus adalah karena air mata. Air mata Maria yang tercurah. Ia menangis sehingga penglihatannya buram untuk melihat sosok yang datang. Ia menyangka Kristus saat itu adalah seorang penunggu taman dan bertanya, "Di mana Tuhan meletakkan Tuanku?" Dan Maria baru mengenali Kristus ketika Kristus memanggil Maria. "Rabuni," katanya. Disitulah Maria mendengar dan kemudian percaya bahwa sosok yang ada di hadapannya adalah Kristus yang bangkit. Saudara-saudara, saya menghayati bahwa di dalam kehidupan kita juga ada banyak hal yang seringkali bisa membawa kita berada dalam kegelapan. Dan kemudian sulit melihat kebaikan di dalam segala sesuatu. Kegelapan itu bisa berarti pergumulan di dalam rumah tangga kita. Kegelapan itu bisa berarti sakit penyakit yang datang kepada kita dan sulit untuk kita tolak. Apalagi dalam situasi saat ini misalnya. Gelap itu ketika kita mengambil sebuah keputusan yang salah dan kita tahu bahwa kita tidak bisa memperbaiki. Ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa membuat kita merasa berada dalam gelap. Tapi syukur kepada Allah karena kita mengenal Kristus, sang terang bagi hidup kita. Dan dalam kehidupan ini mungkin ada banyak orang yang tak percaya dan tak pernah mendengar peristiwa tentang Kristus yang berkuasa. Tapi kita adalah orang-orang yang telah mengenal kuasa Allah. Orang-orang yang telah mendengar kisah Paskah, kisah kebangkitan. Bahkan orang-orang yang mengalami kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan percaya bahwa Dia ada dan menemani setiap kita. Menemani saudara-saudara, menemani saya, menemani setiap kita, umat yang percaya. Maka sebagaimana kisah tentang Maria Magdalena yang akhirnya mengenali Kristus setelah mendengar suara Kristus yang memanggilnya. Itulah yang mau kita yakini juga. Dalam kehidupan kita, Kristus memanggil kita. Kristus mengasihi kita. Kristus menemani kita di dalam semua pergumulan dan bahkan kegelapan, kekeringan kehidupan kita, saudara. Bahwa hari ini dalam peristiwa Paskah kita kembali diingatkan dan mengingat bahwa kuasa Kristus yang memulihkan itu nyata. Maria Magdalena
memiliki pemulihannya, dan bahkan kemudian Alkitab bercerita dia pergi kepada murid-murid yang lain dan mengabarkan berita kebangkitan. Apa yang dimaksud? Maksudnya bahwa Maria kemudian memulihkan murid-murid yang lain yang saat itu masih berada dalam ketidakpercayaan, ketakutan, dan belum melihat Kristus yang bangkit. Maria yang telah dipulihkan menemui murid-murid yang lain, memulihkan murid-murid yang lain. Karenanya saudara, dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan hidup itu datang silih berganti. Dan sekarang tinggal bagaimana kita menjalani semua itu. Apakah kita melihat itu dari sisi kegelapan, kesulitan, ketakutan, kecemasan, atau seperti yang saudara katakan, selalu ada hal-hal yang baik, selalu banyak hal yang Tuhan nyatakan kepada kita tentang perjuangan yang akan menang bersama Tuhan. Semangat yang muncul di dalam putus harapan. Sebuah pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita mampu untuk memiliki sebuah keyakinan akan Kristus yang bangkit, maka kiranya kita juga bisa menolong orang-orang lain memiliki pemulihan mereka. Ada banyak orang di dalam dunia ini berada dalam pergumulan mereka. Karenanya, peristiwa Paskah yang kita rayakan pada hari ini kiranya menjadi sebuah pendorong bagi kita untuk terpulihkan dan memulihkan banyak orang-orang lain dalam kehidupan kita. Saudara, semoga kini saudara bisa selalu melihat kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu doa saya buat saudara. Dan doa saya untuk setiap orang yang juga bergumul dalam kehidupannya di hari Paskah ini. Kita adalah umat yang dibangkitkan dari abu. Karena kuasa Kristus sanggup memulihkan setiap kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali ke kemah kita. Mari. When darkness filled the sky, the naked
Rekan-rekan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita duduk. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami percaya padamu dan kami mengaku padamu bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatunya, yang terus menguatkan kami dalam semua pergumulan kami. Kami bersyukur Tuhan atas hari ini, Hari Raya Paskah, ketika kami kembali mengingat kisah kebangkitan-Mu yang menyelamatkan dan menebus setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, agar setiap umat-Mu dimanapun berada pada saat ini, sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup, Kristus yang ada dan hadir bersama kami. Ketika kami sebagai umat-Mu mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kami bersama keluarga, di dalam pekerjaan kami, dalam usaha yang kami tekuni, di dalam studi, di dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, di dalam semua rencana-rencana kehidupan kami, di dalam sakit kami. Biarlah kiranya Tuhan, semua pergumulan-pergumulan yang ada itu tidak membuat kami menjadi tertutup mata untuk mengalami, menyadari dan melihat kuasa-Mu terus ada. Kuasa-Mu hadir melalui setiap teman, sahabat, dan keluarga yang terus bersama kami melewati segala suka dan duka. Kuasa-Mu hadir melalui setiap kebaikan-kebaikan yang dapat kami terima dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Kasih-Mu kami rasakan di dalam setiap hidup yang kami jalani Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Biarlah kiranya setiap gereja-Mu dapat menghayati peristiwa Paskah dan bahkan pakailah ya Tuhan agar gereja-Mu dapat memulihkan dunia ini dimanapun gereja berada. Kami berdoa untuk setiap pelayanan tim-tim digital di dalam situasi pandemi saat ini. Kiranya kasih sayang-Mu Tuhan yang terus menguatkan, yang terus menopang, memberikan semangat dan kreativitas untuk menjalankan setiap tantangan-tantangan yang ada dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk aparat pemerintah, aparat keamanan, aparat hukum di dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar segalanya berjalan dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga-tenaga medis, agar di dalam setiap tugas dan pelayanan mereka juga banyak hal yang terus menjadi baik adanya. Untuk klinik Pratama Gria Kasih Indah,
dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan, juga proses vaksinasi, kiranya segalanya berjalan dengan lancar dan baik, dan terus membuat daya tahan yang semakin kuat bagi kehidupan kami sebagai masyarakat dengan vaksinasi yang dijalankan. Tuhan, marilah terus hadir, memulihkan kehidupan kami, membuka mata kami, dan membiarkan kami mengalami kuasa-Mu sungguh nyata bagi setiap kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan dapat dikumpulkan berupa uang tunai, dapat juga ditransfer ke rekening BCA GKI Gading Indah, maupun melalui scan QRIS GKI Gading Indah. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam Anak-Nya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur karena hari ini kami dilayakkan membawa persembahan kami kepadamu. Tuhan, kami mau terus terpaut kepadamu sumber kehidupan kami. Agar kami mampu untuk mempersembahkan diri kami, mempersembahkan karya kami. Dan melaluinya kami boleh menghadirkan kasih Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Mari kita pergi dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan. Sebab kebangkitan Kristus telah memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Our sufferings and Savior is in the world today. I know that He
di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Ia ku dengar, di dalam hatiku. Rejoice, rejoice, oh Christian, lift up your voice and sing. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and loves in me, along as never will. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia, kini dan selama-lamanya. Amin.